Ke panjang tanganan. Salah Pak. Apa Pak? Hah? Yang benar apa Pak? Ke tangan panjangan. Nah, ke tangan panjangan. Masih salah ya? Panjangan dari DKP 3. Masih salah Pak. Oh, masih salah. Ya udah apa aja lah. Pokoknya Yang kita benar sebagai abdi Ya. pemerintah. Sekali lagi Pak. Ke panjang tanganan dari DKP 3. Ke tangan panjangan. Salah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro. Sekarang kita lagi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Kita lagi lihat kebun sorghum. Ya, kalau yang belum pernah lihat pohon sorghum, ini dia pohon sorghum siap panen ini. Ini ada sekitar 50 hektar di Desa Mekarjaya. Baru saja tadi siang dikunjungi sama Bapak Kadis Provinsi dan Kadis DKP 3 Majalengka. Nah, berkaitan dengan panen sorghum perdana yang luasnya kurang lebih 50 hektar. Ini luar biasa. Karena apa? Sorghum sebenarnya isunya udah sejak tahun 90-an. Sorghum sebagai alternatif pengganti makanan pokok. Artinya bisa menggantikan beras. Tapi baru mulai populer lagi sekarang. Karena di negara-negara lain sudah pakai sorghum seperti di Vietnam, di India, Cina sudah mulai makan sorghum sebagai makanan pokok. Bisa bikin kue juga dari sorghum, bikin bubuk siap saji yang dibuat oleh sorghum sebagai bahan makanan untuk kue dan segala macam. Bahkan ada juga mie dari sorghum. Nah, ini inspiratif nih buat kita nih Pak, khususnya Pak Wahyu sama Pak Dadang sebagai pembina penyuluh pertanian di Kecamatan Jati 7. Nah, kalau menurut Pak Wahyu gimana Pak? Sorghum ini ke depannya seperti apa? Apakah bisa dikembangkan, cocok di Majalengka, ataukah ini hanya sebagai isu lokal yang kemudian menghilang itu seperti yang dulu-dulu? Kira-kira seperti apa Pak Wahyu? Ini untuk khususnya di Majalengka ini suatu terobosan ya awalnya. Sebenarnya untuk sorghum itu udah berjalan sebelum ada program dari pemerintah ini. Ya, sebelum Masehi bukan. Ya, sebelum ada program ini udah berjalan ya kelompok tani menanam sorghum. Cuman diyakinkan lagi oleh pemerintah khususnya untuk Kabupaten Majalengka kebenaran ada program. Ada program ya dari pemerintahan TPH Provinsi Jawa Barat ya, yaitu tanaman pangan khusus horti mengeluarkan program yaitu untuk budidaya sorghum. Kebenaran ini untuk di wilayah Kertajati, ini di kelompok tani Kertajati, tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, sangat cocok sekali Pak. Sangat cocok sekali untuk tanaman sorghum ini. Jadi tepat sekali. Bahkan tadi udah dilaksanakan secara sakral oleh pejabat komponen yaitu dari TPH Provinsi Jawa Barat, Pak Kepala Dinasnya, juga didampingi oleh Kepala Dinas DKP 3 Kabupaten Majalengka melaksanakan launching panen perdana sorghum tadi pagi sekitar jam 10. Jam 9, jam 10. Nah, dan alhamdulillah responnya sangat baik oleh pemerintahan Kabupaten Majalengka, dan insya Allah untuk ke depan potensinya ini ada perkembangan Pak, ada pengembangan dari 50 hektar akan ditambah lagi 50 hektar lagi berarti totalnya sekitar 100 hektar. Karena apa? Itu di wilayah Majalengka. Di wilayah Majalengka Pak. Siapapun boleh tanam gitu. Pasarnya gimana Pak? Yang nampung ini ada nggak nanti? Untuk yang nampung karena itu ada beberapa fungsi.
di samping untuk dikonsumsi sebagai bahan pokok untuk butiran seperti berasnya, beras sorghumnya, itu juga batangnya juga masih laku Pak. Masih laku untuk makanan ternak, dibikin selase karena di kelompok Mekar Jaya ini, Desa Mekar Jaya ini udah terbangun suatu pengolahan yang dikelola oleh yang penanam ini, kelompok ini, yaitu bank pakan Pak. Yaitu dibikin silase atau pakan hijauan. Itu ya Permendak itu udah banyak yang pesennya itu sampai inden katanya. Itu bukan katanya, ya, nanti kita lihat aja sendiri ya ke sana, ke tempat pengolahannya langsung Pak. Mungkin itu Pak. Jadi di samping untuk bahan pokok juga batangnya juga sangat berharga juga, bisa untuk tambahan ekonomi untuk minimalnya khususnya petaninya itu Pak. Mungkin itu sementara dari kami sebagai ketanganan panjangan dari pemerintah sektor DKP 3 sektor pertanian untuk pembinaan kelompok salah ngomongnya Pak. Ketanganan panjangan. Ketangan panjangan dari salah DKP 3. Pak. Kepanjang tanganan. Nah ya. Salah juga. Kepanjangan tangan. Awas diedit Pak. Jangan masuk awas apa, ya. Tadi kepanjang tanganan. Salah Pak. Apa Pak? Yang benar apa Pak? Ketangan panjangan. Nah, ketangan panjangan. Salah ya? Panjangan dari DKP 3. Masih salah Pak. Oh masih salah. Ya udah apa aja lah. Pokoknya kita benar, sebagai abdi ya. pemerintah. Sekali lagi Pak. Kepanjang tanganan dari DKP 3. Ketangan panjangan. Salah juga. Apa Pak? Yang benar apa Pak? Panjang tangan. Kepanjangan tangan. Kepanjangan tangan. Nah, itu yang benar. Kepanjangan tangan. Iya. Sebagai pembantu pemerintah lewat DKP 3. Jadi tangan. Artinya yaitu untuk memfasilitasi para kelompok tani dan petani kita untuk bisa maju Pak. Yaitu untuk khususnya ketahanan pangan, khususnya untuk wilayah Kertajati Jaya 7 umumnya, yaitu untuk nasional. Itu aja mungkin Pak yang saya bisa diberitahukan kepada Bapak. Kalau Pak Dadang nih Pak Dadang sebagai pembina di Putri Dalam. Nah, kira-kira kalau ditanam di Putri Dalam bagus nggak? Sebenarnya kalau ditanam di Desa Putri Dalam ini kalau bisa mah di tanah yang tidak sawah ya Pak. Nah, bukan sawah, tanah kebun bisa. Ya kalau di sawah kemungkinan ya mengganggu tanaman pokok itu, tanaman padi. Jadi tidak bisa jadi tanaman sela ini. Ya enggak bisa. Kalau bisa ditanam di pekarangan atau apa? Di galangan lah. Pematang sawah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti bisa ya. Kira-kira ada nggak programnya di ini? Kalau program 50 hektar itu mungkin bisa dibagi-bagi nanti. Dibagi-bagi ya. Di Putri Dalam ada kira-kira. Mudah-mudahan kalau nanti mengusulkan lah. Bantuannya apa aja dari pemerintah? Bibit apakah uang? Oh, kalau bibit Pak Wahyu gimana? Nah, bantuan bibit Kalau sorghum ada nggak? Untuk bibit sorghum ada. Itu jatah untuk Kabupaten Majalengka totalnya 50 hektar. Itu ya barang tentu mungkin siapa yang berminat lewat penyuluhnya nanti kita mengajukan ke DKP 3. Adapun direalisasi atau tidaknya tergantung nanti penyuluh yang meminta yakin nggak ingin menanam sorghum itu Pak. Udah dibentuk ada kelompok-kelompok tani atau apa? Oh iya, nanti mengajukannya lewat kelompok tani atau gapoktan silahkan. Cuman yang jadi yang jadi kendala itu cuman lahannya aja ada enggak. Kalau untuk wilayah Jaya 7 saya udah tahu wilayah Jaya 7 itu mungkin lahannya cuman beberapa hektar lah. Kalau untuk tanaman sorghum nggak kayak di Kertajati sini Pak. Ini mah banyak lahan perhutani Ya, soalnya. itu karena potensi sekali nih karena punya lahan perhutani yang notabene-nya ini tanam banyak yang nggak ditanami jadi bisa dimanfaatkan oleh tanaman sorghum. Kalau untuk Jaya 7
rasanya mungkin memanfaatkan tanah bantaran bisa. Kalau untuk pangan, saya kira Ini dibanding tebu lebih untung mana nih? ini kalau untuk tebu kayaknya biji 2. Kalau udah tahu gimana perhitungannya ya untuk tebunya. Nanti belum tahu hitungan tebu ya. Nanti kita analisa bareng-bareng. Pak. Wah, ini telat ini mesti diviralkan ini. Pak Umi, gimana Pak Umi? Ini sebagai pemerintahan Desa Putri Dalem. Ini kan kalau masyarakat kita kan masih ajak aja nanamnya cuma padi. Pokoknya kalau nggak padi enggak gitu kan. Kira-kira gimana Pak? Ya, sebenarnya ini program yang sangat menarik sih kalau menurut saya ya. Karena kita ketahui bersama bahwa masyarakat kita cuma fokus ke padi kan Pak ya. Terus tidak juga kurang memanfaatkan, memaksimalkan tanah-tanah yang kosong. Ya sih ada juga ya walaupun tidak luas gitu. Cuman lahan yang kosong ini, makanya dengan ada program ini saya berharap masyarakat mau menanam. Soalnya kalau menurut saya prospeknya sangat cukup bagus lah, ya, menjanjikan dari terutama dari segi harga, terus kemasan manfaatnya, terus juga sorghum ini memang tidak ada istilahnya limbahnya Pak, bisa dia semua terpakai dan bisa dimanfaatkan. Nah, ya mungkin itu saja sih dari